Kamu harus dijaga tempat ini. Menjaga. Siapa Anda? Apa lagi? Hah? Di balik hijaunya kawasan wisata Baturaden, tepatnya di kota Purwokerto, Jawa Tengah ini, ada pancuran yang oleh masyarakat dikenal dengan sebutan Pancuran 7. Dipercaya, air panas yang mengalir dari sumber air panas Gunung Slamet ini sangat berkhasiat. Tepat di samping Pancuran 7 ini, terdapat sebuah petilasan bah atas angin yang terkenal dengan sebutan Syekh Maulana Maghribi. Suasana magis pun terasa menyelimuti diri kami. Bersama Kang Ujang Bustomi, kami pun mencoba untuk mencari tahu semua cerita itu. Pancuran 7 Baturaden konon erat kaitannya dengan Syekh Maulana Maghribi yang merupakan salah satu santri dari Sunan Kalijaga. Seperti apa kisahnya? Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ya, dengan Mas siapa? Saya Imam. Mas Imam bisa ceritakan sejarah dari Pancuran 7 Baturaden itu seperti apa sih? Konon banyak penampakan dari makhluk-makhluk. Yang saya dengar itu seperti ada di pohon nangka, itu bentuknya itu panjang, jadi menyeramkan gitu. Kemudian juga di situ juga ada petilasan, kemudian juga di air terjunnya itu juga ada penunggunya juga. Mas tahu petilasan itu petilasan dari siapa? Atas angin ya, kalau nggak salah. Syekh Maulana. Syekh Maulana. Maghribi ya? Iya, betul. Tapi banyak orang-orang juga yang melakukan tirakat di 7 pancuran ini. Saya dengar itu biasanya itu setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang itu pada ke situ untuk berendam, istilahnya di sini seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Oke, sama. Ya, Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang Ujang, ini kan Pancuran 7 Baturaden ini konon airnya tuh sangat dipercaya bisa mengabulkan segala permintaan. Kalau menurut Kang Ujang sendiri seperti apa? Ya tadi saya sekilas sangat unik dan sangat antik ketika ini ada patilasan sebelahnya dan juga di sebelahnya ada Pancuran 7 yang merupakan itu air panas untuk diyakini sebagai pengobatan. Kan tapi saya akan mencoba mengungkap sehingga orang banyak sekali datang ke situ untuk menyalahgunakan tempat itu, sedangkan tempat itu adalah bikinan daripada wali, sedangkan wali itulah suci. Kenapa tempat yang dibikin oleh orang suci dikotorin? Mediumisasi kami lakukan. Mediator mulai kehilangan kendali. Waalaikumsalam. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Nama saya Panglima Kumbang. Panglima Kumbang, sejak kapan Anda berada di sini? Lama sekali saya di sini. Berarti Anda tahu sejarah dari Pancuran 7 ini? Seperti apa ceritanya? Mengapa Pancuran ini bisa berjumlah 7? Aku mau ngasih tahu, tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Aku minta kembang kantil sama buah ayam. Untuk apa? Untuk makanan saya. Kalau misalnya kami tidak menyediakannya? Saya tidak mau memberitahu. Coba tahu ceritakan. Pancuran 7 ini berasal dari Bungbung Haji Datuk. Beliau itu siapa? Sahabat Syekh Maulana Maghribi. Syekh Maulana Maghribi itu siapa? Lalu ada kaitan apa dengan Pancuran 7 ini? Pancuran 7 ini untuk memandikan Ki Jambu Alas. Ki Jambu Alas itu siapa lagi? Anda menyebutkan banyak nama tapi Anda tidak fokus. Anda jelaskan dulu, Syekh Maulana Maghribi itu siapa? Apa kaitannya dengan Pancuran 7 ini? Saya kasih tahu, berasal dari Bungbung Bambu Air Jam-Jam. Air Jam-Jam itu bukannya ada di Tanah Suci Mekah? Kenapa bisa ada di sini? Iya. Kamu sudah ngaco deh. Buat berdiri. Dikhawatirkan terjadi sesuatu pada mediator, Kang Ujang menyadarkannya. Belum cukup informasi yang didapat, mediumisasi pun kami lakukan kembali. Mediator mulai kerasukan. Tatapan matanya sangat tajam.
siapa? Mbak Rawa bisa ceritakan sejarah dari Pancuran 7 ini seperti apa? Kami ingin tahu sejarahnya. Kami tidak dari cerita sejarahnya seperti apa? Kenapa? Air itu tumpah dan menjadi tujuh mata. Air itu dibawa dari mana? Air itu berasal dari negeri seberang. Nama sebenarnya Haji Datu itu siapa? Dia saudaranya Maulana Maghribi. Tahu apa arti dari Pancuran 7 itu? Tujuh yang satu tuduh untuk menuntun supaya kita terjerumus kesesatan asli, supaya umat manusia saling mengasihi. Doa dari Syekh Maulana yang muhajat kepada sang pencipta dikabul Munajat untuk untuk menyebarkan agama Islam ini beragama Islam gimana? di tataran Jawa. Tapi yang saya tahu Pancuran 7 ini adalah hasil munajat dari Syekh Maulana Maghribi, dan beliau pernah melihat cahaya yang sangat besar. Dari di sini akhirnya beliau kejar dan mendapatkanlah Pancuran 7 ini. Cahaya itu berasal dari seorang petapa yang dikalahkan oleh Syekh Maulana Maghribi. Kenapa bisa dikalahkan? Karena kesaktian Syekh Maulana Maghribi berasal dari sang pencipta. Air itu untuk memandikan kejampuan, karena ia takut dan ingin memeluk agama Islam. Tadi ia ingin dimandikan, tapi air itu tumpah dan menjadikan Berarti tidak jadi dimandikan. Kan air jam-jamnya tumpah. ini buktinya, supaya kelak sampai ke anak cucu. Adakah orang-orang yang menyalahgunakan Pancuran 7 ini? Banyak. Itu patilasannya siapa itu? Syekh Maulana Maghribi. Kenapa tempat itu sekarang dikotori? Itulah ulah manusia yang niat dengan kedudukan dan keduniawian. Orang kesini mau minta apa aja? Banyak Seperti apa? kekayaan, kedudukan. Segala permintaan mereka terkabul. Siapa yang mengabulkannya? Tergantung dia meminta kepada siapa. Lalu apa yang mengabulkan permintaan mereka? Mereka sebangsa kami, tapi mereka bukan golongan kami. Apa yang membedakannya? Mereka membisikkan dengan kesesatan, Katanya benar air itu untuk mengobati segala macam penyakit. tapi hakikatnya sang pencipta yang menyembuhkan. Ini sebagai media, jadi saya mohon jangan saya gunakan. Tapi Anda tidak berusaha mencegah orang yang menggunakan Pancuran 7 ini. Itu di luar kemampuan saya. Anda sendiri siapa ya? Saya penjaga di sini. Kenapa harus dijaga tempat ini? Para menjaga. Apakah yang akan terjadi? Tetap di Dua Dunia. Kenapa harus dijaga tempat ini? Para menjaga. Siapa kalian?
Kami merasa terusik dengan keadaan kalian di sini. Siapa Anda? Anda ini siapa? Saya menunggu di sini. Namanya siapa? Apa perlu buat kalian untuk tahu? Ya tak perlu lah. Saya merasa sedih. Ada yang membuat Anda sedih? Manusia hanya berkedok muslim. Padahal mereka sendiri tidak tahu, tidak mengerti arti muslim yang sesungguhnya. Kami menyadarkan salah satu mediator. Saya belum ngomong tujuan saya ke sini. Saya sedih. Tempat ini banyak dijadikan untuk berbuat kemusyrikan terhadap Allah. Kemusyrikan seperti apa yang Anda maksud? Pancuran 7 itu adalah air yang suci. Kenapa Anda bisa bilang air ini suci? Itu semua berasal dari Allah Ta'ala. Tapi mereka yang datang ke sini adalah orang-orang yang hatinya kotor. Aja orang bisa tenang nggak? Kenapa Anda bisa bilang orang-orang yang datang ke sini itu berhati kotor? Karena tujuan mereka adalah lain. Mereka tidak mau meminta kepada Allah. Anda ini siapa? Saya sedih melihat tempat ini dikotori. Anda siapa? Memang di kotor ini seperti apa? Dikotori banyak beberapa manusia, beberapa orang yang memuja tempat ini untuk dijadikan keramat. Padahal tempat ini adalah asalnya dari air yang suci. Kenapa dikeramatkan? Apa yang mereka harapkan? Mereka mengharapkan sesuatu, padahal itu semua bukan Allah yang mengabulkan. Mediator pun disadarkan. Ada Allah. Kami mencoba melakukan mediumisasi lagi. Ada kekuatan gaib yang mengendalikan tubuhnya. Siapa Anda? Apa lagi? Hah? Anda ini siapa? Kulo Iya. dateng ngawur. Hehehe. Wong sakti. Wong sakti? Seperti apa contohnya? Berarti Anda yang suka mengabulkan permintaan dari orang-orang di sini ya? Kulo. Iya. Wah. Sek. Ono foto. Nikah. Kenapa? Tiba-tiba ia berubah sikap. Siapa Anda? Anda baru tempat tinggal di sini? Iya, sejak kapan Anda berada di sini? Suwe aku nang kene. Anda tahu sejarah dari Pancuran 7? Kenapa? Berdoa. Apa? Betul. Maknanya apa dari Pancuran 7 itu? Sing pengen jaluk apa? Iku iso nang kono. Caranya seperti apa tuh? Terus. Artinya ada aturannya nggak? Ya. Betul. Caranya? Betul. Nggak harus dari pancuran paling atas ke bawah gitu nggak? Atau dari Sabenere. Lah mesti ngono. Sing pengen niat. Niatnya kemana tuh? Ancar kono. bagaimana mereka bisa tahu Anda yang mengabulkan? Memang Anda membisikkan sesuatu kepada mereka atau mewujudkan diri kepada mereka? Dulu ikuti yang kang pada mereka. Ikuti yang sesat. Anda mengabulkan permintaan mereka? Lalu apa yang Anda minta dari mereka? Mereka menyerahkan nyawa kepada Anda atau nyawa orang lain? Nyawa mereka sendiri? Setelah dikabulkan sempurna. Berarti 7 bulan setelah dia kabulkan mereka pasti mati? Mesti. Lalu? Penjalukannya aku abot. Aku jaluk sukmo. Sing jaluk makanya mesti mati. Abot itu seperti apa? Abot kayak Kak Suge apa-apa? Sing jaluk kesakan. Jaluk berapa bungo. Nono. Mesti orang sama. Kondisikannya seperti apa Anda untuk mereka melakukan kesesatan? Gang. Dengan ini Seperti apa? Kene jaluk nek digabungke sing penting ojo lali saben malam Jumat kliwon tekon rene Kalau lupa, celok kowe saat melakukan perjanjian Anda mewujudkan diri kepada mereka. ulung kau ojo
koyo kebuka. Jadi Raden, Raden siapa? kulo ngaku nih. Anda ngaku resi kepada orang-orang itu ya? Oh, biar mereka Percaya. merasa itu dari Allah ya? Sabun. Gak kenal kowe nyebut Allah lagi. kenapa? Itu makanan-makanan Anda ya? Aku nih prajurit. Bukannya makanan makhluk suasana beda? Sebenarnya apa? Panganan iki, si sesajen iki, iku angkumu rasa taneng sing jaluk nih. Memang permintaannya seperti apa sehingga Anda bisa bilang akan menguras hartanya mereka? Prajuritku, dene malam Jumat Kliwon, niku mesti kuda sing jaluk rene. Halane ngono ae. Seperti apa? Supaya ora tekung rene. Kalau misalnya udah digoda tapi mereka tidak kesini, Ono belahi, ono celaka. Anda kenapa bisa sesumbar seperti itu? Aku sakit. saat mereka meminta jarak berapa lama semuanya terkabul? Untungnya apa sih Anda itu memberikan sesuatu terus Anda mendapatkan sukma mereka, untungnya apa itu? Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Untungnya apa sih Anda itu memberikan sesuatu terus Anda mendapatkan sukma mereka, untungnya apa itu? Wah, aku sakit. Aku iso cepol iki. Jangan, Jangan. nanti bangun orang. Jangan pakai pala, itu pala orang lain, bukan pala Anda. Udah tenang aja dulu. Saya dulu nggak? Sampean niku komplain. Kami cuma bikin informasi. Kami tidak mengacak-acak, kami mengungkap sejarah dari tempat ini. Anda tahu penyebab orang-orang yang hilang di sini? Itu karena ulah Anda, Niku sejen. anak buah Anda. Haram sampean. Haram sampean. Anda tidak boleh mengajak-ajak manusia itu sesat kepada Allah. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh Anda mengatakan sakti. Lihat, kesaktian yang dari Allah. Datang Iya. dari ke langit. Anda itu tidak tenang ya. Suduknya. Jangan main syukur. Udah, Aja dong. tenang. Tidak tahu akan adab Allah. Oh, asap. Kau nu asap. Anda mengenal Allah? Tak kenal aku. Saya akan memperkenalkan Allah bahwasanya Allah adalah pencipta langit, Allah adalah pencipta bumi, Allah adalah Maha Diraja. Cuk sembarangan sampean ngomong. Kalau ada orang yang berniat bersih, tidak berniat sesat itu Anda bisa menggoda nggak? Angel aku. Oh, berarti orang yang datang ke sini memang berniat sesat, terus bisa Anda goda kan? Sama. Macam iku. Kenapa? Nanti selamat gunung selamat. Iya. Sak Jawa iki aku sebar prajuritku. Prajurit Untuk kenapa? apa? Impen Untuk terus pergi. Ya, baiklah. Udahlah. Kami, Oke. kami akan berjuang di jalan kami dan silakan Anda tetap pada kodrat Anda ya. Opo? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Anda tidak waktu. Terima kasih opo. Kowe wis ganggu petilasanku. tahu kenapa setan Petilasan Anda di mana? Sakit. Bukannya ini petilasan Syekh Maulana Maghribi? Saya Maulana Maghribi wis minggat sakit. Anda kenapa selalu terkabur? Sakti. Saya lebih sakti daripada Anda. Apa sih? Semuanya apa? Tahu. Karena kamu selalu terkabur, saya juga bisa terkabur. Apa aku ora ngerti. Kamu sombong, saya bisa sombong. Saya hanya punya doa. Doa apa? Ajian. Ajian apa? Aku pengen ajian. Ajian sudah. Katanya sudah sakti. Nambah sakti meneh. Tapi iya sampean iki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ما حرم إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاسلوها إن كنتم صادقين ومن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله أكبر
betul. Betul tahu. Aku bojone. Lah percaya aku minggat meneh ngamuk. Kebojone ngamuk. Lah percaya no. Oh, Anda ini perempuan ya? Wedok apa nih? Cara ngamuk. Gak ngerti. Nah terus kok bojone tadi? Kebu ijo. Iku sing kuat nang kene. Ya, Terima kasih. Yuk, terima kasih ya. Nanti Siap, lewat Pak. tubuh ini. Tinggalkan ya. Kang Ujang, setelah kita melakukan peliputan tadi, kan ada makhluk ya, pro dan kontra nih di sini. Ada memang makhluk yang mengaku memang dia menyesatkan, ada juga makhluk yang tidak setuju dengan orang-orang yang menyalahgunakan tempat ini. Kalau pandangan Islam sendiri seperti apa nih, Kang? Ketika Allah suci, kitab suci Al-Quran suci, Rasulullah orang yang suci, dan wali orang yang suci. Ketika wali tersebut meminta kepada Allah agar turun air pancuran 7 tersebut, itu adalah hasil daripada berdoa aulia tersebut dengan hati yang suci. Ketika ada mereka percaya terhadap orang jin fasik dengan melakukan sesajen, dengan mengikuti perintah-perintah jin fasik, itu berarti hatinya kotor. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun." Hai orang-orang yang beriman, bahasanya yang menyekutukan Allah itu adalah najis. Jadi ketika seseorang itu hatinya najis, secara otomatis doa tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya ayat itu adalah media syariat, akan tetapi hakikat Allah Subhanahu wa taala yang mengijabah doa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih ya, Kang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya merasa sedih. Ada yang membuat Anda sedih? Manusia hanya berkedok muslim. Padahal mereka sendiri tidak tahu, tidak mengerti arti muslim yang sesungguhnya.